warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di kanal YouTube Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas bincang santai itu berkaitan dengan hal-hal yang cukup serius ya, seperti gugatan sederhana, e-court, mediasi dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai sobat rentan, salah satu inovasi yang ada di inovasi layanan yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Nah, kali ini sebagai host saya ditemani oleh, silakan perkenalkan Ibu. Halo, nama saya Maya, saya hakim di Pengadilan Negeri Pulang Pisau seperti Bu Lulu. Oke, kali ini untuk membahas sobat rentan ini kita sudah ada dua narasumber nih. Betul. Bu Maya. Yang pertama, silakan diperkenalkan atau mau diperkenalkan? Boleh, silakan. Oke, silakan. Monggo. Ya, saya Dismas Lugito Onasto sebagai inovator dari aplikasi layanan bantuan sobat rentan. Kemudian didampingi oleh teman saya, Rizwan. Saya Rizwan Hidayat. sebagai sobat rentan. Oke, sobat rentan. Oke. Ngomong-ngomong mengenai sobat rentan nih. Sobat rentan itu apa sih? Gitu. Ya. Jadi sobat rentan itu merupakan aplikasi layanan yang membantu kelompok rentan gitu, Ibu. Tapi kami khususkan di sini adalah lanjut usia dan disabilitas, tapi tidak menutup kemungkinan kaum rentan yang lain. Nah, tugasnya adalah mendampingi para pengguna layanan pengadilan yang membutuhkan. Intinya seperti itu, Ibu. Oke, yang mendampingi itu tadi Rizwan sebagai sobat rentan gitu ya. Baik, bisa lebih diuraikan nggak siapa aja nih pengunjung pengadilan yang bisa mendapatkan layanan khusus oleh sobat rentan ini? Ya, jadi kami ini mengacu dari Undang-Undang Pelayanan Publik, tepatnya pasal 4 huruf C, yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini siapa saja? Nanti kelompok rentan ini terdiri dari lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, wanita yang berhadapan dengan hukum, dan disabilitas. Tetapi di sini kami memfokuskan pada disabilitas dan lanjut usia. Oke, berarti kan tadi dikatakan bahwa ini adalah inovasi ya, inovatif sebagai Dismas sebagai inovatornya ya. Nah, itu kalau sebelumnya kan berarti namanya kan disebutkan sobat disabilitas, kemudian diganti menjadi sobat rentan. Kenapa pada akhirnya memilih inovasi tersebut gitu, dari disabilitas ganti ke sobat rentan? Apa latar belakang memilih untuk itu? Jadi ini merupakan optimalisasi ya, Bu, dari layanan. Jadi sebelumnya sudah ada Mas Rizwan ini sudah sebagai sobat disabilitas yang sangat berprestasi. Maksudnya sudah memiliki berbagai banyak pengalaman gitu, Bu, pengalaman dan juga sertifikasi gitu terhadap juga disabilitas. Nah, kemudian tetapi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini kurang menjangkau begitu, Bu, seluruh kaum rentan karena disabilitas kurang banyak, bisa dibilang begitu. Kemudian di sini optimalisasi layanannya itu dengan menambah jangkauannya itu menjadi seluruh kelompok rentan. Nah, di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini banyak lanjut usia, Bu. Lanjut usia yang membutuhkan bantuan gitu. Bantuan secara pribadi langsung ditanya apa, butuhnya apa, kemudian diantar ke kebutuhan tersebut, didampingi di loket hingga nanti selesai mendapatkan pelayanan yang dicari begitu. Oke. Baik, sebagaimana tadi Mas Dismas jelasin ya, kan ada perlakuan khusus, ada fasilitas khusus yang diberikan. Ada nggak sih biaya yang ditarik atau yang harus dibayarkan oleh pengunjung pengadilan yang menggunakan fasilitas ini? selama ini buat pengunjung kayak seperti lansia itu kan, selama kami temani kan selama berurusan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini sampai selesai itu pelayanannya sama seperti pada umumnya. Tanpa biaya, maksudnya biaya. ya gratis ya. Baik. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi di dalam memberikan layanan itu, Ibu. Oke. Jadi gimana sih caranya untuk menggunakan bantuan dari sobat rentan ini, menggunakan bantuan dari si Rizwan gitu selaku sobat rentan? Mungkin Mas Dismas terus. Ya, jadi cara menggunakan sobat rentan ini pengguna layanan yang termasuk kelompok rentan itu langsung datang ya ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, kemudian ditemuin oleh satpam. Nah, dari satpam ini kemudian difilter apakah ini termasuk dalam pengguna yang membutuhkan sobat rentan gitu. Misalnya lanjut usia dengan usia di atas 60 tahun. Nah, tahu usianya dari mana? Ini kan dari KTP. Jadi begitu masuk ke pengadilan diminta untuk mengisi buku tamu. Oh, ini
di atas 60 tahun berarti membutuhkan bantuan. Oke. Pertama ditanya dulu oleh satpamnya perlu membutuhkan atau enggak. Jadi ini bersifat opsional ya Ibu. Opsional, bisa dibantu atau mau sendiri, bebas tergantung dari pengguna layanan tersebut. Nah, kemudian dari satpam meneruskan ke PTSP dan sobat rentan untuk dimintain sobat rentan tersebut. Nah, untuk mendukung pelayanan sobat rentan nih Mas Rizwan dalam memberikan pelayanan khusus ke sobat rentan, fasilitas apa aja sih yang sudah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini? Untuk fasilitas itu jelas ada beberapa, yang pastinya melengkapi lah ibaratnya. Jadi kayak seperti fasilitasnya kayak kursi roda, guiding block, terus buku braille, Braille ya. Sudah ada mungkin seperti itu. Mungkin saya mau nambahkan ada hearing aid. Jadi sudah ada di locker. Oh iya. Di locker Ini itu ya, sudah alat bantu pendengaran itu. Jadi kami tidak hanya disabilitas pada satu spektrum, tetapi banyak spektrum yang lain seperti kursi roda, tunadaksa, kemudian tunanetra dengan guiding block dan braille, dan juga tunawicara. Itu kami juga siap untuk membantu. Oke. Sekali lagi, apa sih gitu? Mengapa bantuan sobat rentan ini dibuat, alasannya gitu? Ya, jadi inovasi ini muncul ketika saya menjaga di loket PTSP. Ketika di loket PTSP ada bapak-bapak dengan usia lebih dari 60 tahun yang kebingungan begitu Ibu. Kebingungan mau menanyakan mengenai izin sita. Jadi barang miliknya dia disita oleh polisi. Nah, tetapi tidak mengerti prosedurnya dan juga mungkin seperti orang-orang lanjut usia yang membutuhkan bantuan karena beliau hanya sendiri. Nah, ide dari tersebut saya muncul kemudian melihat ada poster sobat disabilitas, tetapi ya bapak itu bukan termasuk sobat disabilitas, tetapi membutuhkan bantuan asisten pribadi begitu. Dari situ saya kemudian mengkonsep bagaimana sih sebenarnya optimalisasi layanan dari sobat disabilitas ini menuju sobat rentan gitu, membantu orang-orang tua yang membutuhkan. Sampai sejauh mana sih sebenarnya fungsi dari sobat rentan ini, sampai kapan gitu? Selesainya tugas si sobat rentan ini dimulainya kapan? Kemudian selesainya kapan si sobat rentan untuk mendampingi orang-orang yang dalam kategori rentan ini? Jadi dari awal nanti dibantu dari awal. Mas Rizwan, setelah dari satpam kemudian dibantu oleh Mas Rizwan, kemudian sampai selesainya menerima layanan begitu Bu. Jadi sudah menerima layanan, misalnya surat keterangan sudah diterima, kemudian hasil akhirnya nanti adalah ada tim survei. Tim survei itu nanti bisa disampaikan langsung ke Mas Rizwan. Nanti Mas Rizwan meneruskan ke tim survei tersebut. Jadi tim survei ini untuk menilai apakah pelayanannya ini sudah sesuai, sudah memuaskan gitu. Dan juga kami kan juga ada aplikasi survei si super ya dari Mahkamah Agung. Nah, itu nanti juga dibantu oleh Mas Rizwan. Ini berkoordinasi, bersinggungan begitu antara survei tersebut, survei sobat rentan dengan survei si super ya. Baik, jadi untuk nanti masyarakat yang sudah menggunakan layanan ini, baik mereka puas atau kurang puas dengan layanan ini bisa disampaikan lewat survei itu tadi ya. Betul. Mantap ya Bu Lulu ya. Mantap. Bagus banget inovasi Mas Dismas. Oke, kemudian kalau misalnya sobat rentan tadi bisa tidak membantu si orang-orang yang dalam kategori rentan ini di meja pelayanan PTSP gitu, bisa tidak mendampingi terus gitu? Atau nanti petugas PTSP juga sudah paham gitu bagaimana menangani orang-orang yang dalam kategori rentan ini atau disabilitas lah gitu? Ataukah memang sudah terlatih semua gitu? Udah pernah dilakukan sosialisasi katakanlah oleh kantor gitu, atau gimana? Ini akan dijelaskan sama Mas Rizwan karena udah mengikuti sertifikasi. Oke, sudah mengikuti. Ya mungkin Ya, sekalian bisa dijelasin ya, dijelasin. pernah ikut Sertifikasi pelatihan apa? atau sertifikasi apa aja gitu selama ini Mas Rizwan sebagai sobat rentan dan sobat disabilitas. Untuk pelatihan itu bagus sekali lah, ada ilmu buat kita tambah-tambah kan. Jadi dari Mahkamah Agung sendiri ada pelatihan ibaratnya khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi setiap 2 minggu sekali itu menghadiri undangan khusus untuk belajar
disabilitas. Jadi untuk teman-teman semuanya kayak di pelayanan di PTSP itu wajib kurang harus bisa lah. Oh, iya bisa. Semuanya harus Semuanya belajar ya. Harus belajar. Jadi setiap 2 minggu sekali mengikuti pelatihan itu ya, Rizwannya. Itu Wajib. online atau Online. online ya? Oke. Mungkin saya mau menambahkan lagi Bu. Iya, Jadi di loket PTSP-nya itu petugasnya sudah diberi training ya untuk menghadapi dengan disabilitas. Yang pertama adalah mengerti, empati terlebih dahulu terhadap disabilitas, dan juga tadi sesuai dengan asas pelayanan publik itu perlakuan khusus Ibu. Jadi ada perlakuan khusus terhadap sobat disabilitas, terhadap pengguna disabilitas tersebut. Nah, di sini tadi kan sudah jelaskan disabilitas dengan sertifikasi sertifikasi dengan pelayanan disabilitas. Nah, di sini ditambahkan dengan layanan untuk Sobat rentan. sobat rentan ya, dengan lanjut usia gitu misalnya itu. Jadi di sini Mas Rizwan mendampingi, tapi petugas PTSP sudah memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang bagaimana menghadapi dari disabilitas dan lanjut usia. Oke, baik. Mungkin terakhir ya buat Mas Rizwan, ada nggak sih kendala selama ini yang dihadapi gitu waktu menjalankan tugasnya sebagai sobat rentan ini? Untuk kendala sih nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Selama ini Jalanin aja. jalanin aja. Ikhlas ya. Mantap. Oke, kemudian yang paling terakhir nih ke sang inventor ya, dari adanya sobat rentan ini. Jadi harapannya tuh apa sih sebenarnya dengan program sobat rentan ini gitu di Pengadilan Negeri Pulang Pisau khususnya ya? Jadi harapan saya sebagai inventor, tetapi juga saya tuh di sini tidak sendiri. Iya. Maksudnya di sini saya tuh hanya mengoptimalisasi aja, melihat Pasti peluang. sudah disampaikan juga ke pimpinan ya. Ya, tapi di sini saya bekerja itu dengan bantuan teman-teman, terutama Mas Rizwan sendiri sebagai penggeraknya begitu Bu, dibantu dengan teman-teman PTSP. Jadi di sini saya tidak hanya sendiri. Nah, harapan saya adalah dengan bergerak bersama-sama itu nanti masyarakat itu dapat puas begitu Bu terhadap pelayanan yang diadakan di pengadilan begitu Bu. Jadi kepuasannya itu bisa maksimal gitu, menjangkau seluruh masyarakat, tidak hanya pengguna umum saja. Oke, good. Dan Cukup jelas ya. ya, oke. Menarik sekali ya. Luar biasa ide-idenya. Mungkin kalimat terakhir ada yang mau ingin sampaikan kepada masyarakat pengguna pelayanan di wilayah Pengadilan Negeri Pulang Nanti mau Pisau. ditambahkan oleh Bang Rizwan. Oke. Jadi Oke. untuk masyarakat tidak usah takut ya, tidak usah takut untuk datang ke pengadilan, siapapun itu, bagaimana status Anda, bagaimana bentuk Anda. Kami di sini tidak ada diskriminasi, dan juga kami di sini menjangkau seluruh masyarakat. Juga untuk lanjut usia, anak-anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, di sini kami siap membantu, kami siap melayani dengan sepenuh hati. Oke, luar biasa. Dari Rizwan saya tambahkan ya. Cukup Oke, ya. Siap cukup. melayani. Oke, siap melayani, ikhlas. Oke. Tingkat sih Bu, tapi Tanggap poin ya. ya Bu. Oke. Mantap. Kalau begitu demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat-masyarakat yang tadi dalam kategori sobat rentan tadi. Terima kasih Dismas Rizwan, terima kasih sudah hadir di acara Bincang Warga Pengadilan. Semoga memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekali lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.